Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika untuk kelas 11 semua jurusan. Kali ini kita melanjutkan bab 4 yaitu pertemuan yang ketiga. Babnya tetap sama yaitu logika matematika. Materi yang dilanjutkan kali ini yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini ada argumentasi, aturan-aturan penarikan kesimpulan, dan aturan penukaran. Kesimpulan yaitu mengenai argumentasi. Argumen adalah serangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan-ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Argumen terdiri atas dua kelompok pernyataan yaitu premis. Premis pernyataan-pernyataan sebelum kesimpulan dan sebuah konklusi. Konklusi adalah kesimpulan. Contoh, semua siswa SMA 1 berseragam putih abu-abu. Itu premis. Linda tidak berseragam putih abu-abu. Premis. Jadi, Linda bukan siswa SMA 1. Konklusinya. Yang B, jika Rudi tidur terlalu malam, maka ia terlambat masuk sekolah. Premis ya. Ternyata Rudi tidur terlalu malam. Premis. Jadi Rudi terlambat masuk sekolah. Konklusinya atau kesimpulannya. Aturan penarikan kesimpulan. Kesahihan argumen dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel kebenaran dan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Jika argumen-argumen yang digunakan sederhana atau hanya mempunyai premis sedikit, bukti kesahihan argumen dapat menggunakan tabel kebenaran. Namun, untuk argumen yang premis-premisnya kompleks harus menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Bentuk-bentuk argumen yang valid atau sah antara lain modus ponens, modus tollens, dan prinsip silogisme. Bentuk-bentuk ini sering disebut aturan-aturan penarikan kesimpulan. Modus ponens. Aturan penarikan kesimpulan modus ponens mempunyai pola sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P. Konklusinya adalah Q. Ya. Contoh, premis 1, jika Andi rajin belajar maka akan naik kelas. Premis 2, Andi rajin belajar. Konklusinya adalah Andi naik kelas. Premis yang ke-1. Yang nomor 2, premis yang ke-1. Jika X plus 1 bilangan ganjil, maka X bilangan genap. Premis yang kedua, X plus 1 bilangan ganjil. Konklusinya X bilangan genap. Modus tollens. Aturan penarikan kesimpulan modus tollens mempunyai pola sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis kedua, negasi Q. Konklusinya adalah negasi P ya. Jadi di sini kalau P implikasi Q yang premis 2 adalah negasi atau lawan dari Q, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah lawan dari P. Itu ya Nana. Contoh, premis nomor 1, premis yang ke-1. Jika Ani masuk sekolah, maka ia memakai seragam sekolah. Premis yang kedua, Ani tidak memakai seragam sekolah. Konklusinya adalah negasi P ya. Jadi di sini adalah kesimpulannya Ani tidak masuk sekolah. Yang nomor 2, premis 1, jika N habis dibagi 2, maka N-1 bilangan ganjil. Premis yang kedua, N-1 bilangan genap. Konklusinya adalah negasi dari P kan ya. Jadi N tidak habis dibagi 2. Prinsip silogisme. Aturan penarikan kesimpulan prinsip silogisme mempunyai pola sebagai berikut. Premis 1,
P implikasi Q. Premis yang kedua, Q implikasi R. Konklusinya P implikasi R. Itu ya. Jadi contoh di sini yang nomor 1, premis 1. Jika A adalah suatu negara, maka A mempunyai kepala negara. Premis yang kedua, jika A mempunyai kepala negara, maka A mempunyai ibu kota. Konklusinya, jika A adalah suatu negara, maka A mempunyai ibu kota. Kayak gitu ya anak-anak. Yang kedua, premis 1, jika X lebih dari 0, maka X bilangan negatif. Maaf saya ulangi, nomor 2, premis yang ke-1, jika X lebih dari 0, maka X bukan bilangan negatif. Premis yang kedua, jika X bukan bilangan negatif, maka X bilangan asli. Konklusinya, jika X lebih dari 0, maka X bilangan asli. Aturan penukaran. Pada kenyataannya, banyak argumen valid yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya hanya menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Pada subbab sebelumnya telah diketahui bahwa dua pertanyaan disebut ekuivalen apabila mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jika sebagian atau keseluruhan dari suatu pernyataan majemuk ditukar dengan pernyataan lain yang ekuivalen, secara logika nilai kebenaran pernyataan majemuk yang baru tersebut akan sama dengan nilai kebenaran pernyataan majemuk semula. Aturan ini disebut aturan penukaran. Contoh, premis 1. Jika 2 bukan bilangan prima, maka 8 tidak habis dibagi 2. Premis yang kedua, jika 2 bilangan prima, maka 2 faktor dari 8. Tentukan kesimpulan yang sah dari argumen-argumen di atas. Jawab. Misalnya, P 8 habis dibagi 2, Q 2 bilangan prima, dan R 2 faktor dari 8. Argumen di atas dapat disimbolkan sebagai berikut. Premis yang ke-1, negasi Q implikasi negasi P, sedangkan yang premis kedua Q implikasi R. Dari argumen di atas, tidak ada aturan penarikan kesimpulan yang mempunyai pola tersebut. Dalam hal ini, implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi negasi P ekuivalen dengan P implikasi Q. Berarti premis 1 pada argumen di atas dapat ditukar menjadi jika 8 habis dibagi 2, maka 2 bilangan prima. Diperoleh argumen yang mempunyai pola sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, Q implikasi R. Berdasarkan prinsip silogisme, konklusi dari argumen tersebut adalah P implikasi R, yaitu jika 8 habis dibagi 2, maka 2 faktor dari 8. Setelah kalian mempelajari materi di atas, sekarang ada latihan soal 1-3, tolong dikerjakan sampai dikasih batas waktu pukul 23.59. Kalau kalian kurang jelas, boleh japri Bulika ya. Oke. Pelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.